Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak. Hari ini akan menjelaskan materi baru tentang manajemen user grup. Ini terdapat materi saya. Pertama ada membuat user dengan user add, lalu ada option pada user add, lalu ada membuat user ke add user, lalu ada membuat grup, lalu menambahkan user ke grup, dan yang terakhir ialah menghapus user dari grup. Oke, sini yang pertama akan saya jelaskan ialah membuat user dengan command user add. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk ke terminalnya. Oke, di sini untuk kegunaan dari perintah user add itu ialah kalau misalnya terdapat banyak engineer dan ingin menggunakan satu VDB server, lalu hanya ingin menggunakan itu saja, tapi ingin dapat dipakai oleh banyak engineer. Itu bisa menggunakan user add. Nah, di sini misalnya saya akan mencoba melihat dulu untuk dari user add itu. Itu ialah kita masukkan dulu komen itu dat kasih slash etc slash pas wd lalu enter. Oke, nah dan saya akan coba membesarkan dulu sedikit. Nah, sini terdapat banyak user yang ada di sini. Terdapat user root, user daemon, user bin, sts dan lain sebagainya. Namun sini untuk seperti user daemon itu di sini seperti itu login alias tandanya kalau user itu tidak dapat diakses. Seperti contohnya yang user bin, user cs, ini dan lain sebagainya. Oh, yang itu bisa, seperti game dan itu tidak bisa. Ini contohnya root itu bus, jadi dapat di loginkan. Kalau kita scroll ke bawah, sini terdapat nama user kita. Nah, dan di sini itu berbentuk bin slash bus, jadi dapat diloginkan. Oke, sini saya akan mencoba membuat sebuah user dengan menggunakan command user add. Ini kita coba masuk dulu ke mode root, dan itu ialah kita masukkan command cd spasi strip atau slash strip lalu enter. Nah, oke, sorry di sini saya salah komen. Kemudian itu ialah to spasi strip lalu enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Oke, di sini saya sudah masuk ke mode home directory root. Kita coba clear dulu biar lebih bersih. Nah, ini kita coba masukkan saja langsung perintahnya itu ialah user. Nah, di sini kita masukkan nama user yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya akan masukkan menggunakan nama user 2 lalu enter. Oke, di sini sepertinya sudah berhasil. Kita coba lihat lagi. Lihat pasti slash tc slash password lalu enter. Oke, ini untuk user 2 itu sudah terdaftarkan. Ini saya akan coba masuk ke user 2. Kita masuk ke user 2. Oke, ini saya sudah masuk ke user yang user 2. Oke, di sini misalnya saya akan coba keluar dulu, masuk dulu ke user yang awal, misalnya yang Taufik. Kita coba keluar. Oke, sorry. Nah, oke, sini saya sudah masuk ke mode yang seperti saya yang default. Ini saya akan coba masuk ke mode user lagi. Coba. Oke, ini saya maaf. Saya coba masuk lagi. Oke, maaf di sini saya masukkan perintah yaitu untuk user 2. Enter. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan password untuk masuk ke user 2.
Namun karena pada saat kita menambahkan user itu kan kita tidak diminta untuk masukkan password. Nah, lalu kenapa di sini kita malah diminta password? Tapi kenapa pada saat kita login yang awal itu tidak diminta password? Oke, jadi sebenarnya itu untuk masuk ke user lain itu kalau kita mode user biasa itu kita akan diminta password yang tidak kita konfigurasi. Tapi kalau kita masuk ke user 2 itu kalau kita sedang berada di mode root itu tidak diminta password. Di sini kita akan coba mencontohkan lagi. Kita akan masuk dulu ke home directory root. Oke. Nah, di sini saya sudah masuk ke mode root, home directory root. Di sini saya coba akan masuk ke yang user 2. Jadi, nah, di sini kalau kita masuk ke user 2 itu menggunakan mode root itu kita tidak diminta password lagi. Namun kalau kita masuk dari mode hard biasa itu kita akan diminta password yang tidak kita konfigurasi. Kita akan coba masuk lagi. Ini misalnya user 2, lalu enter. Nah, sini kita misalnya masukkan password yang asal aja atau kita samakan saja yaitu 1 2 3 4 enter. Nah, sini kita tidak masuk dikarenakan si ini itu membaca kalau passwordnya salah. Sedangkan kita mengkonfigurasikannya saja itu tidak. Jadi sebenarnya itu ya ini di sini saya akan coba menambahkan dulu password untuk yang user 2 supaya kita dapat masuk pada saat kita masuk di mode hard biasa saja. Dan itu ialah sama-sama kita masuk dulu ke mode root, kita masukkan pindah pasti ini enter. Nah, ini kita masukkan password untuk kita dulu. Oke, di sini kita sudah masuk ke mode root. Kita masukkan perintah password. Nah, ini spasi lalu kita masukkan user mana yang ingin kita masukkan password. Ini saya akan masukkan perintah user 2 enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan new password atau password yang baru. Di sini saya akan menambahkan password itu 1 2 3 4 saja yang sama. Dan di sini kita disuruh masukkan perintah masukkan lagi password yang sudah kita masukkan itu kita disuruh mengulang itu 1 2 3 4 lalu enter. Nah, sini password update successfully. Jadi sini kita sudah berhasil menambahkan password pada user 2. Kita coba masuk dulu. Di sini kita masukkan perintah sus pasti user 2 lalu enter. Kita masukkan password yang tadi itu 1 2 3 4 lalu enter. Oke, sini kita sudah masuk. Kita coba lihat dulu untuk pembuktian itu ada enter. Nah, sini kali ini saya berikan perintah yaitu untuk sini itu kami enter kali. Nah, sini kita sedang berada masuk di hard user 2. Jadi untuk masukkan password atau menambahkan password pada user 2 itu sudah berhasil. Oke, di sini kita coba clear dulu. Oke. Nah, kita coba isi. Nah, di sini kalau kita bandingkan, nah, nah ini untuk tampilan dari kedua user ini itu sangat berbeda. Dimana untuk user yang yaitu terdapat ada nama user, lalu nama pada nama user, lalu nama directory atau sebagainya. Namun kenapa untuk yang kedua itu dia hanya terdapat seperti hak user saja. Tidak terdapat seperti policy kayak di sini. Itu dikarenakan coba lihat dulu yaitu seperti etc password kita bahas lagi. Nah, ini untuk yang user topik itu
formatnya itu seperti bin slash bash. Namun untuk yang shadow itu format itu bin slash sh. Jadi untuk yang shadow itu semacam tidak terbuatkan untuk di tampilan home directory-nya. Jadi di sini untuk tampilan formatnya itu akan berbeda dikarenakan formatnya itu berbeda dengan yang biasanya. Kalau kita ingin tampilan si shadow itu ini seperti yang biasanya itu kita harus mengubah folder yang bin/sh menjadi bin/bash. Nah, untuk cara mengubahnya itu di sini akan lanjut ke bab selanjutnya itu dengan bab yang option pada user end. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan tentang option pada user end. Oke, di sini kita coba lihat dulu di sini untuk yang tampilan pada user itu dia tidak menampilkan tentang user dan juga haknya. Jadi hanya terlihat saja dan ini itu tampilnya itu kurang menarik, tidak seperti yang user topik. Jadi untuk kelebihan dari file yang akan yang ini itu ialah berbeda dengan yang topik. Jadi di sini saya akan coba membuat lagi satu user dengan menggunakan file yang bin/bash dan juga memiliki tampilan usernya. Kita coba clear dulu. Oke. Jadi di sini saya akan masuk dulu ke mode root. Oke, ini saya masuk. Nah, untuk perintahnya itu ya seperti biasa yaitu password. Oke, di sini kita coba lihat dulu ini script enter. Nah, ini terdapat beberapa option. Ada A untuk out, lalu D untuk delete, dan lain sebagainya. Oke, ini saya akan memfokuskan pada perintah yang sorry. Oke, sorry di sini saya salah masukkan perintah untuk perintahnya itu ialah user right, lalu script ini bukan bukan password. Oke, sorry. Nah, di sini saya akan memfokuskan kepada dua perintah yaitu yang M dan yang S. Nah, untuk yang itu ialah get home, lalu untuk yang S itu ialah sel. Nah, untuk komen itu di sini saya akan coba memperhatikan itu CRN. Lalu di sini saya masukkan optionnya itu min M, lalu min S, lalu slash etc, lalu slash. Sorry di sini untuk slashnya itu ialah untuk menjadi filenya itu slash bin slash dash. Ya, lalu di sini kita masukkan nama user yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya akan menggunakan nama user 3, lalu enter. Oke, ini sebenarnya sudah. Kita coba lihat dulu. Oke, ini sudah terbaca ya. Kita coba masukkan perintahnya kembali. Sorry, di sini saya akan masukkan perintah. Setelah ini lagi perintahnya itu user min kasih min slash bin slash bar kalau namanya itu tiga lalu enter. Oke, coba lihat dulu.
sini untuk yang ketiga itu sudah terdaftarkan, itu dengan menggunakan file login PSD. Kita coba masuk dulu ke yang ketiga. Itu ketiga, lalu enter. Oke, maaf di sini ada sedikit kesalahan. Ini ada saya perbaiki. Kita langsung masuk saja lagi ke insert 3 yang sudah kita buat. Yang itu menggunakan komen insert 3 lalu enter. Oke, di sini kita sudah masuk kepada user 3 dan tabelnya itu sama seperti yang user biasa yang seperti ini. Nah, tabelnya itu sama ya untuk yang user 3 dengan yang user saya yang Taufik. Jadi seperti itu, namun kalau kita masuk ke user 3 menggunakan hak user biasa itu akan seperti yang tadi. Kita coba praktekkan. Nah, di sini kita dimintakan lagi password. Namun sama masalah seperti yang tadi, yaitu si user 3 itu belum kita masukkan password atau belum dikonfigurasi password. Jadi kita bingung harus masukkan password yang mana, walaupun kita menggunakan password yang sama seperti user yang default itu tidak akan masuk. Jadi di sini saya akan mengtuliskan lagi password untuk user 3. Caranya itu ialah menggunakan perintah password kasih nama usernya yaitu user 3 lalu enter. Oke, sorry, di sini saya harus masuk ke mode user dulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke mode user, maaf, mode root. Nah, ini kita baru bisa mengkonfigurasikan password untuk user 3. Itu kasih user 3 lalu enter. Nah, di sini kita diminta masukkan password untuk yang user 3. Jadi saya akan memasukkan password yang sama saja yaitu 1, 2, 3, 4. Enter. Ini kita disuruh masukkan ulang password yang sudah kita masukkan yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu enter. Nah, di sini password update successfully. Jadi sudah terdapat password atau sudah terkonfigurasikan password untuk user 3. Kita coba masuk lagi ke user 3. Sebelum itu kita coba keluar dulu. Nah, pada user biasa. Kita coba masuk ke user 3. Jadi pinta password, kita coba masukkan passwordnya. Dan di sini saya sudah berhasil masuk ke user 3 dengan menggunakan password yang sudah dikonfigurasi. Jadi seperti itu untuk pengertian dari option pada user. Di sini akan menjelaskan tentang membuat user ke add user. Oke. Coba ini saya akan masuk dulu biar lebih bersih. Nah, coba isi dulu. Nah, sini untuk komen editor itu kita masuk dulu ke mode root. Ini saya akan masuk dulu ke mode root dulu. Oke. Nah, ini untuk komennya itu di sini saya menggunakan komen yang add user. Ini itu ialah add lalu nama yang ingin ditambahkan. Misalnya di sini saya tidak akan buat hebat, jadi di sini saya akan menggunakan user 1, user 2, user 3, dan user 4 seperti itu, biar lebih gampang. Jadi di sini akan saya tambahkan itu ialah user 4. Oke. Maaf, ada sedikit kesalahan di sini. Sudah saya masukkan begini yaitu user 4. Terus ini kita disuruh masukkan password yang akan digunakan, yaitu saya menggunakan password yang sama saja yaitu 1, 2, 3, 4. Enter. Sini kita masukkan lagi passwordnya itu 1, 2, 3, 4. Lalu enter. Nah, di sini untuk yang full name itu di sini saya
di enter saja, tidak masukkan versi full name-nya. Lalu room number-nya saya enter lagi, tidak masukkan, no compound tidak saya masukkan, compound juga tidak, dan alurnya saya kosongkan saja. Lalu enter. Nah, di sini untuk the information correct itu di sini kita masukkan perintah Y saja, lalu enter. Oke, di sini sudah terbuat. Kita coba lihat dulu ya. Maaf, file etc password lalu enter. Nah, sebenarnya untuk komen style ini itu ialah komen untuk menaktifkan 10 baris akhir dari komen password. Jadi di sini terdapat 10 baris akhir pada komen password. Jadi kalau yang itu semuanya, kalau itu semacam 10 baris akhir. Jadi lebih sedikit dan lebih efisien untuk tampilan. Nah, di sini untuk user 4 itu sudah terdaftarkan dan untuk menggunakan command editor itu dia otomatis akan dibuatkan home directory-nya dan untuk command itu ialah bin/bash seperti tadi. Jadi untuk command itu mungkin akan sama seperti user biasa. Sebelumnya kita coba lihat dulu di home directory-nya apakah sudah terdaftar, yaitu ls/home. Nah, ini untuk visual itu sudah terdaftarkan ya teman-teman. Jadi ini saya sudah berhasil membuat user 4 dengan menggunakan command editor. Oke, selanjutnya saya di sini akan mencoba masuk ke user 4. To user 4. Oke, di sini untuk user 4 itu sudah berhasil masuk dan sebenarnya itu sama seperti user pada umumnya. Dan kalau misalnya kita coba keluar dan kita coba masuk ke dari mode sorry. Nah, jadi kalau kita coba masuk dari user yang default, yang Taufik, bukan dari root, itu juga sepertinya harusnya bisa. Coba di sini, yuk, 4. Nah, di sini maksudnya itu kita langsung masukkan. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke user 4. Dan seperti itu untuk pengertian dari komen menggunakan yang editor. Dan kelebihan editor itu ialah si usernya itu akan dibuatkan home directory-nya dan juga dibuatkan passwordnya pada satu komen yang bersamaan. Jadi seperti itu untuk pengertian dari membuat user advisor. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang membuat grup. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang apa itu grup dalam dokumen Debian Linux. Nah, sebenarnya itu grup itu semacam solusi. Jadi kalau yang bisa itu kan untuk si ini itu harus menggunakan izin atau permission dan secara manual satu persatu. Nah, untuk yang grup itu ialah semacam kelompok-kelompok user yang ada di grup tersebut. Jadi kalau misalnya terdapat grup 1 dan di dalam grup itu terdapat 3 user, ada user 1, user 2, dan user 3. Nah, untuk permissionnya itu kalau kita masukkan permissionnya itu ke grup 1, nah di sana itu untuk user 1, user 2, dan user 3 itu dapat langsung menggunakannya karena kan permissionnya itu kepada satu grup, bukan satu user. Kalau tidak menggunakannya grup itu, si user itu harus memasukkan permission secara manual satu persatu. Nah, kalau untuk yang grup itu permissionnya itu ke dalam satu grup. Jadi kalau di grupnya itu terdapat 3 user, nah 3 usernya itu akan sangat mudah menggunakan permissionnya. Jadi sama dan akan mudah. Berbeda dengan yang tidak menggunakan grup, yaitu harus manual satu persatu. Oke, jadi seperti itu. Di sini saya akan coba mempraktekkan tentang membuat grup tersebut. Oke, untuk membuat
grup itu kita coba masuk dulu ke mode rootnya. Di sini misalnya saya akan coba keluar dulu ya. Nah, di sini kita masuk dulu ke mode root. Oke, sini saya sudah masuk. Nah, untuk command-nya itu ialah group add. Nah, lalu masukkan nama grup yang akan ditambahkan. Misalnya di sini saya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan menggunakan nama-nama yang mudah saja, yaitu grup 1. Lalu enter. Oke, maaf ada sedikit kesalahan. Kita ulangi lagi komennya, yaitu grup add, masukkan namanya yaitu grup 1, lalu enter. Oke, ini saya sudah berhasil menambahkan grup 1. Kita coba lihat dulu apakah sudah terdaftarkan si grup 1 itu. Ini itu menggunakan komen set pasti itc slash grup, lalu enter. Nah, di sini sebenarnya itu terdapat banyak sekali grup yang sudah terdaftarkan. Dan sini kita coba lihat. Nah, sini ada username kita. Dan sebenarnya pada saat kita penginstalan awal itu yang disuruh masukkan username, masukkan password, itu sebenarnya itu langsung terdaftarkan sebuah grup untuk username tersebut. Dan sini juga terdapat beberapa grup lainnya seperti user 2, user 3, dan di sini terdapat grup yang sudah kita bicarakan yaitu grup 1. Sebagai contohnya lagi, di sini saya akan menambahkan lagi satu grup, yaitu grup 2, dengan menggunakan komen yang sama, yaitu grup add pasti grup 2. Oke, ini kita coba lihat lagi. Grup. Nah, ini untuk grup 2 itu sudah terdaftarkan. Jadi seperti itu untuk pengertian dari membuat grup. Karena di sini untuk ini tuh ialah hanya membuat grupnya. Dan selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara menambahkan user ke grup. Oke, sebelumnya di sini kita sudah membuat beberapa grup. Kita coba lihat lagi. Grup, lalu enter. Nah, sini terdapat dua grup yang sudah saya konfigurasi, yaitu grup 1 dan grup 2. Nah, sebelumnya itu di sini saya akan melihat dulu tentang grup apa yang digunakan secara default terhadap user-user tersebut. Contohnya di sini saya akan mencoba melihat grup default apa yang digunakan oleh user 2. Yaitu ialah komennya ID pasti user 2. Enter. Nah, untuk user 2 itu menggunakan grup user 2, yaitu berdasarkan grup defaultnya itu menggunakan grup yang usernya. Sebagai contohnya lagi, sini saya akan mencoba melihat yang user 3. ID pasti user 3, lalu enter. Nah, untuk user 3 itu juga menggunakan grup user 3. Jadi seperti itu. Nah, sekarang di sini saya akan mencoba mengkonfigurasikan macam user 2 ke grup 1, user maaf user Taufik ke grup 1, user 2 ke grup 1, user 3 ke grup 2, user 4 ke grup 2, seperti itu. Dengan menggunakan komen user mode pasti. Nah, sini saya akan mencoba melihat dulu ada komen-komen apa saja yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan perintah script 2 lalu help, lalu enter. Oke, sorry. Di sini saya harus masuk dulu ke mode root. Sorry. Nah, di sini kita masukkan perintahnya, yaitu user mode pasti script help dulu ya teman-teman. Oke. Nah, sini terdapat beberapa komen yang bisa kita gunakan. Nah, untuk di sini akan kita gunakan ada dua komen, yaitu min g dan min a.
Untuk min G itu ialah grup atau untuk menambahkan komentar di grup atau sebenarnya itu untuk menambahkan sebuah user ke dalam grup. Dan untuk yang A itu juga mirip-mirip ya untuk menambahkan user ke grup yang lain. Oke, sini saya akan coba lanjut. Di sini saya akan menambahkan misalnya si user Taufik dan maaf user Taufik ke grup 1. Kita masukkan komennya to user mode. Nah, sini saya menggunakan komen yang min G. Pasti nama grup yang ingin dituju yaitu grup 1, grup 1 pasti lalu nama user yang akan ditambahkan yaitu Taufik. Lalu enter. Oke, saya coba lihat dulu di sini untuk yang Taufik itu sudah masuk ke grup 1 atau belum. Jadi Taufik. Lalu enter. Nah, di sini untuk user Taufik itu sudah masuk ke grup 1. Ini saya akan coba sekali lagi, yaitu untuk yang user 2 masuk ke grup 1. Kita masukkan perintah user mode spasi ini grup, atau kita bisa menggunakan tanda panah yang atas. Nah, kita coba ubah yang topiknya menjadi user 2 lalu enter. Nah, kita coba lihat ID user 2. Nah, untuk user 2 itu sudah masuk juga ke grup 1. Nah, lalu apa gunanya komen tersebut? Nah, untuk seperti perbedaan dari komen A, min A dan komen min G itu sebenarnya itu sama, yaitu untuk menambahkan user ke dalam grup. Namun untuk perbedaannya yang mencolok itu seperti copy atau cut. Nah, untuk copy itu kan mengcopy atau menggandakan suatu file. Jadi kalau misalnya kita copy dari file A dari 1 ke 2 itu kan di 1 juga ada, di 2 juga ada. Namun kalau menggunakan cut itu, kalau mengcut file dari 1 lalu dipindahkan ke 2 itu di 1 itu akan menghilang, akan pindah ke 2. Jadi seperti itu untuk pembedaan dari min A dan min G. Jadi kalau disederhanakan itu min A itu seperti copy dan min G itu cut. Jadi kalau tadi kita menggunakan komen G itu untuk user yang dipindahkan itu akan benar-benar pindah. Jadi keluar dari grup yang awal dan pindah ke grup yang baru. Namun kalau kita kombinasikan dengan komen A seperti namanya yang tadi saya sederhanakan itu mirip seperti key copy, yaitu kalau kita memindahkan user yang kita tuju itu tidak akan keluar dari grup yang awalnya. Jadi contohnya di sini misalnya saya ingin yang user Taufik itu masuk ke grup 1 dan juga masuk ke grup 2. Kalau menggunakan komen min G itu kalau grup yang dituju itu grup 2 itu si user Taufik itu akan keluar dari grup 1. Namun kalau kita kombinasikan dengan perintah minta itu dia tidak akan keluar dari grup yang sebelumnya. Jadi saya akan coba mempraktekkannya secara langsung. Kita masukkan perintah user mode min A dan G. Lalu misalnya grup 2 kita masukkan usernya yaitu Taufik lalu enter. Kita coba lihat ID Taufik. Nah, bisa kita lihat di sini untuk ID Taufik itu masuk ke grup 1 dan grup 2 secara bersamaan. Jadi seperti itu untuk pengertian dari komen min A. Jadi seperti min A itu seperti komen copy. Lalu untuk komen min G itu ialah komen seperti cut. Jadi hanya memindahkan, tidak dapat menggandakan atau menetapkan si user itu ke grup yang sebelumnya. Jadi kalau kita ingin masukkan suatu user,
ke grup yang baru tapi tidak ingin keluar dari grup yang lama, itu bisa menggunakan kombinasi komen min a g. Tapi kalau kita ingin benar-benar memindahkan user itu dari grup lama ke grup baru, ingin benar-benar memindahkan, tidak ingin menambahkan lagi, kita menggunakan komen min g saja. Jadi seperti itu untuk pengertian dari menambahkan user ke grup. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang materi terakhir, yaitu menghapus user dari grup. Saya hari ini akan menjelaskan tentang menghapus user dari grup. Coba masuk dulu ke sininya, coba clear. Ini saya akan mencoba melihat dulu untuk si user yang ada di sini. Nah, di sini terdapat beberapa user yang sudah saya tambahkan. Contohnya itu ada user traffic, ada user 2, ada user 3, dan user 4. Nah, di sini saya akan mencontohkan tentang menghapus user dan akan menggunakan atau menghapus user 2 sebagai contoh. Atau di sini saya akan mencoba menghapus user 4 saja. Teman-teman akan menghapus user yang 4. Kita coba ini kita menggunakan komen yaitu user del. Pasti dari sini saya akan coba melihat dulu ada perintah apa saja yang ada di sini. Itu strip 2 lalu help. Nah, di sini terdapat beberapa perintah, ada F untuk force dan R untuk remove, dan remove itu untuk menghapus. Remove from directory and milestone. Dan di sini untuk perintah minf itu sebenarnya itu ialah untuk digunakan kalau kita ingin menghapus sebuah user dan ingin menghapus seluruh yang ada di dalam user tersebut, seperti home directory, lalu file di dalamnya, dan sebagainya. Jadi tidak hanya menghapus usernya saja, tapi seluruh yang ada sampai dalamnya di user tersebut. Jadi di sini untuk menghapus sebuah user, di sini saya akan menggunakan perintah yang minf, yaitu ialah user del, dan user del itu untuk pastinya user delete. User del spasi minf, lalu masukkan user yang ingin kita hapus itu user 4, lalu enter. Oke, ini kita coba. Sepertinya berhasil. Kita coba lihat di sini untuk si user 4 itu apakah sudah terhapus. Itu spasi cc spasi slash password enter. Nah, sini untuk user 4 itu sudah terhapus ya teman-teman. Jadi untuk penghapusan user pada komen user itu saya sudah berhasil. Kita coba masuk dulu atau kita coba masuk ke user 4 apakah masih ada bug atau masih terdaftar. Kita coba lihat user 4 lalu enter. Nah, sini user 4 does not exist atau sudah terhapus atau sudah tidak ada. Jadi untuk penghapusnya itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya di sini akan mencoba mengkonfigurasikan untuk menghapus sebuah grup. Oke. Dan di sini kamarnya itu mirip-mirip dengan untuk penghapusan user itu. Kalau menghapus user itu kan user del. Nah, untuk yang menghapus grup itu ialah grup del. Lalu masukkan di sini saya akan mencoba melihat dulu ada apa saja yang bisa kita konfigurasikan. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa perintah. Dan sebenarnya itu untuk menghapus grup itu kita bisa langsung saja menggunakan perintah hapus atau grup des pasti grup. Sebenarnya seperti itu juga kita berhasil. Jadi di sini saya akan coba mempraktekkan langsung menggunakan komen grup del. Pasti di sini misalnya saya akan mencoba menghapus salah satu grup. Sebelumnya kita coba lihat dulu saya cari di sini saya masukkan perintah dulu file slash etc slash group enter. Nah, di sini kan terdapat dua grup, pada grup 1 dan grup 2. Nah, di sini sebagai contoh saya akan menghapus yang grup 2. Langsung saja masukkan perintah grup del spasi grup 2 lalu enter.
Oke, di sini sudah berakhir sepertinya. Kita coba lihat dulu sini. Akan komen, file, pasti, saya grup. Nah, ini untuk grup 2 itu sudah berhasil kita hapus. Jadi, seperti itu untuk komen menghapus user ataupun grup. Yaitu untuk user itu menggunakan perintah user del, dan untuk grup itu menggunakan komen grup del. Dan kalau untuk grup del itu langsung saja memasukkan grupnya. Tapi untuk yang user itu, nah, tadi saya sudah menjelaskan ada yang namanya min_r untuk remove. Lalu apa itu guna dari min_r? Sebenarnya itu untuk menghapus itu menggunakan perintah user min_r. Tapi kalau misalnya menggunakan command min_r tidak berhasil, bisa dikombinasikan dengan min_f_r. Namun sini sebenarnya menggunakan min_f saja juga sudah dapat berhasil. Jadi seperti itu untuk pengertian dari materi menghapus user dari grup. Mungkin sekian materi dari manajemen user grup dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.